Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membagikan sebuah tausiah singkat dengan tema menjaga lisan. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang seringkali kita anggap sepele. Bentuknya kecil namun dampaknya sangat besar. Lisan kita bisa menjadi jalan menuju surga, tapi juga bisa menjadi penyebab seseorang terjerumus ke dalam neraka jika tidak dijaga dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Islam tidak melarang kita untuk berbicara, namun Islam mengajarkan kita untuk menyaring ucapan. Jika yang kita ucapkan baik, bermanfaat dan membawa keberkahan, maka silahkan berbicara. Namun jika ucapan itu menyakiti, memicu fitnah, ghibah, kebohongan atau permusuhan, maka diam itu akan jauh lebih mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang menjaga lisan bukan hanya soal mulut, tetapi juga soal jari. Apa yang kita ketik di media sosial, status, dan komentar, semuanya adalah lisan digital kita. Fitnah, hujatan, hinaan, hoaks, dan hibah kini bisa tersebar dalam hitungan detik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Qaf ayat 18 yang artinya, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa setiap ucapan kita yang terdengar ringan maupun berat semua akan dicatat oleh malaikat. Tidak ada satu kata pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus benar-benar berhati-hati dalam berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tanpa sadar melakukan perbuatan yang tidak menjaga lisan. Padahal ucapan buruk dapat meninggalkan luka di hati seseorang. Luka fisik mungkin akan sembuh dengan berjalannya waktu, tapi luka akibat perkataan seringkali membekas dan sulit dilupakan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Dengan cara satu, yaitu berpikir sebelum berbicara. Kita harus menimbang apakah yang kita ucapkan itu bermanfaat atau justru malah menyakiti. Dua, jika perkataan tidak membawa kebaikan, maka diam adalah pilihan yang mulia. Tiga, menggunakan lisan untuk hal-hal yang baik seperti berbicara jujur, memberi nasihat dengan lembut, menghibur orang yang sedih, dan mendoakan kebaikan untuk sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita mampu menjaga lisan, insya Allah hubungan antar sesama akan lebih harmonis, hati menjadi lebih tenang, dan kehidupan kita diberi keberkahan. Lisan terjaga adalah cerminan dari hati yang bersih dan iman yang kuat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar kita mampu menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia dan menjadikannya sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, kedamaian, serta keberkahan dalam hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.